Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasada kulluh wa idza fasadat fasada jasada kulluh, ala wa hiya qalbun." Perlu diketahui bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, yang apabila darah itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita akan menjadi baik. Dan apabila segumpal darah itu buruk, maka seluruh anggota badan kita akan menjadi buruk. Apakah segumpal darah itu? Yaitu hati. Perlu diketahui bahwa hati itu sangat penting bagi tubuh kita karena hati itu ibarat raja yang memerintahkan rakyatnya. Nah, hati ini bagaikan raja yang memerintahkan seluruh anggota badan kita. Hati yang menggerakkan tangan untuk melakukan hal-hal yang baik, hati yang menggerakkan pikiran untuk berpikir hal-hal yang positif. Nah, begitu pula sebaliknya, hati bisa menjadi buruk. Hati bisa menggerakkan anggota badan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Karena jika kita menggerakkan anggota badan kita, itu pasti dimulai dengan hati dulu. Hati menyuruh kita untuk melakukan hal yang buruk. Tangan melakukan hal yang buruk. Tangan untuk melakukan hal yang dilarang. Nah, karena hati itu memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh kita. Bahkan ada cerita yang mana dulu zaman Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini adalah ada yang mengatakan bahwa ia itu adalah seorang raja, ada yang mengatakan bahwa itu adalah seorang nabi, ada yang mengatakan juga bahwa Luqmanul Hakim itu adalah seorang yang bijaksana. Nah, di sini diceritakan bahwa Luqmanul Hakim ini adalah seorang yang bijaksana, yang mana dia hidup pada zaman sebuah kerajaan. Nah, suatu hari raja ini memerintahkan Luqmanul Hakim untuk menyembelih seekor kambing. Setelah dilaksanakan, maka raja pun memerintahkan Luqmanul Hakim untuk memilih 2 daging yang paling baik dari kambing tersebut. Nah, Luqmanul Hakim mengambil 2 bagian dari daging kambing tersebut yang paling baik, yaitu lidah dan hati. Raja pun terheran-heran. Kenapa daging yang paling baik itu lidah dan hati? Maka Luqmanul Hakim pun menjawab, "Wahai rajaku, sudah tentu bahwa daging yang paling baik di muka bumi ini adalah lidah dan hati."
Hingga selang beberapa waktu, tiba-tiba raja juga memerintahkan Luqmanul Hakim untuk menyembelih kambing lagi. Dan raja pun memerintahkan untuk memilih dua daging yang paling buruk, dua daging yang paling jelek. Nah, lagi-lagi Luqmanul Hakim memilih lidah dan hati. Lantas dengan rasa jengkel karena kenapa daging yang paling baik juga disamakan dengan daging yang paling buruk. Maka Luqmanul Hakim pun menjawab, wahai rajaku, sudah semestinya bahwa lidah itu bisa menuntun manusia untuk melakukan hal-hal yang baik, juga bisa menjerumuskan manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. Bahkan dengan lisan kita bisa mengetahui pribadi saudara kita. Apabila teman kita sering melakukan berkata-kata kotor, sering mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, maka sejatinya itu mencerminkan diri orang yang berkata. Dan sebaliknya, apabila seseorang itu berkata dengan kalimat yang baik, dengan ucapan-ucapan kalimat tutur yang bisa diterima oleh manusia, maka insya Allah itu akan mencerminkan orang yang berbicara. Sedangkan hati itu tempatnya malaikat dan setan membisikkan. Jikalau malaikat ingin membisikkan sesuatu kebaikan, maka malaikat membisikkannya ke dalam hati kita. Begitu pula sebaliknya, apabila setan ingin menjerumuskan kita, ingin membimbing kita ke jalan yang jelek, maka setan pun membisikkan hati kita dari perbuatan yang jelek. Oleh karena itu, sangat penting bahwa hati kita itu harus dijaga dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bisa membuat kita itu melakukan hal-hal yang baik. Nah, hati juga di sini terbagi menjadi 3. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Apabila hati yang sakit itu sudah bersarang di hati kaum muslimin, maka bisa jadi dia akan menjadi orang yang tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang sakit itu ciri-cirinya kadang dia berbuat kebaikan, kadang dia berbuat kejelekan. Sedangkan kalau hati yang sehat, sudah semestinya bahwa seorang hamba itu tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang berbau maksiat. Di sini ada obat bagi hati yang sedang sakit. Sudah semestinya bahwa apabila seseorang itu sedang sakit, pastinya dia akan berobat kepada dokter, meminta obat kepada puskesmas. Nah, begitu pula hati. Hati juga perlu disembuhkan dengan hal-hal yang baik. Contohnya, dia bisa membaca Al-Quran. Dengan Al-Quran, hati kita insya Allah menjadi tenang dan hati kita insya Allah akan terobati. Yang kedua, kita bisa beristighfar kepada Allah. Kita bisa bertobat kepada Allah, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang kotor dan kita bisa dihapuskan dosa-dosa kita. Karena hati kita itu awalnya adalah seperti lembaran kertas, dan apabila kita berbuat kejelekan, niscaya Allah akan meneteskan satu tinta di atas kertas putih tersebut, yang artinya berarti setiap kali kita melakukan kejelekan, Allah akan meneteskan satu tinta di atas kertas putih. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.